Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, gua akan menceritakan alur cerita film Thor yang dirilis pada tahun 2011. Singkatnya, film ini akan menceritakan tentang Thor sang dewa petir, yang diusir oleh ayahnya dari Asgard karena kesombongan serta kecerobohan yang dilakukan oleh Thor. Thor dibuang ke bumi bersama palu legendaris yang bernama Mjolnir. Agar bisa kembali ke Asgard, Thor harus menjadi pribadi yang lebih bijaksana serta dewasa dalam memutuskan suatu hal. Penasaran bagaimana alur ceritanya? Mari simak video ini sampai habis. Di ending film Iron Man 2, Agen Coulson sedang meneliti sebuah benda asing berbentuk palu yang diduga jatuh dari langit. Yang mana itu merupakan palu bernama Mjolnir milik Odin yang akan diwariskan ke anaknya yang bernama Thor. Kemudian scene flashback jauh ke belakang, tepatnya pada tahun 965 Masehi, di Tonsberg, Norwegia. Penduduk lokal di sana didatangi oleh kaum Giant Frost dari planet Jotunheim, yang bertujuan untuk mengambil alih bumi. Pemimpin mereka bernama Laufey, menggunakan senjata ciptanya yang bernama Casket of Ancient Winters, untuk membuat badai salju, serta menyerang penduduk bumi di sana. Tentu saja saat itu manusia di bumi tidak bisa melawannya. Hingga pada akhirnya, Raja Odin dan pasukannya dari kerajaan Asgard datang untuk berperang melawan Frost Giant. Singkat cerita, peperangan tersebut dimenangkan oleh Asgard, yang membuat Frost Giant memutuskan untuk kembali ke asalnya. Sementara Casket of Ancient Winters diambil oleh Odin dan diletakkan di istana Asgard. Odin mengatakan kepada kedua anaknya bahwa salah satu dari mereka akan meneruskan tahtanya sebagai raja. Kedua anaknya tersebut bernama Thor dan Loki. Beberapa tahun kemudian saat kedua anak Odin dewasa, Odin mengadakan upacara pelantikan penerus tahta Raja Asgard, yang ditujukan untuk Thor yang juga telah memiliki senjata Asgard paling legendaris, yaitu Mjolnir. Melihat itu Loki sang adik terlihat iri dengan Thor, karena dulu Loki juga menginginkan posisi Raja Asgard. Akan tetapi pada saat akan dilantik, ada beberapa pasukan dari Frost Giant yang menyusup ke ruangan Casket of Ancient Winters. Lantas Odin pun menghentikan acara pelantikan itu, dan kemudian menyuruh penjaga destroyer untuk membantai para penyusup. Setelah semua penyusup sudah dikalahkan, Odin berkata bahwa pertahanan Asgard saat ini sangat kuat dan ketat. Maka dari itu tidak mungkin penyusup bisa masuk tanpa bantuan orang dalam. Di sini Thor yang merasa tidak terima, ia berniat menyerang balik Frost Giant. Akan tetapi dengan tegas Odin melarangnya. Melihat itu Thor pun merasa kesal kepada sang ayah. As king of Asgard, but you're not king. Setelah itu Thor tampak kesal, dan kemudian memutuskan untuk mengajak para jagoan-jagoan Asgard untuk pergi ke Jotunheim, serta membantai para Frost Giant di sana. Para jagoan-jagoan Asgard yang diajak Thor adalah Volstagg, Fandral, Hoggun, Lady Sif dan Loki. Awalnya mereka semua ragu dengan ide Thor itu. Namun Thor meyakinkan mereka untuk menjalankan misi ini tanpa sepengetahuan Odin. Pada akhirnya mereka semua pun setuju dengan rencana Thor tersebut. We're going to Jotunheim. Kemudian mereka semua pergi menuju jembatan Bifrost, sebuah jembatan yang menghubungkan Asgard dengan dunia lain. Setibanya di portal Bifrost, mereka dihadang oleh penjaga perbatasan yang bernama Heimdall. Di sini Thor membujuk Heimdall agar mengizinkannya pergi ke Jotunheim, dan kemudian Heimdall pun setuju. Sesampainya di Jotunheim, Thor dan kawan-kawan langsung bertemu dengan Laufey. Di sini Laufey menyinggung tentang banyaknya pengkhianat yang ada di Asgard. Laufey juga menambahkan kalau Odin merupakan pembunuh dan pencuri. Mendengar itu Thor pun merasa kesal, namun Loki membujuk Thor untuk kembali ke Asgard, serta membatalkan penyerangannya. Dan pada akhirnya Thor pun mau untuk kembali. Akan tetapi ketika salah satu kaum Frost Giant mengatakan kepada Thor, "Berlarilah pulang putri kecil." Seketika itu juga Thor pun ngamuk, dan pertempuran pun terjadi. Dengan palu Mjolnirnya, Thor membantai habis semua kaum Frost Giant yang ada di sana. Sementara saat tangan Loki dipegang oleh salah satu kaum Frost Giant, Loki pun bingung kenapa tangannya bisa menyesuaikan dengan makhluk Frost Giant.
Di sisi lain Fandral yang lengah, sayangnya ia tertusuk oleh serangan makhluk Frost Giant. Dan setelah itu Laufey membangkitkan monster raksasa untuk menyerang Thor dan kawan-kawan. Melihat itu Loki dan yang lainnya memutuskan untuk membawa Fandral kembali ke tempat aman sembari membujuk Thor untuk mundur. Akan tetapi Thor yang kepala batu, ia malah menikmati peperangan itu sendirian serta membantai pasukan Frost Giant yang ada di sana. Di sini Thor juga mengeluarkan jurus petirnya yang sangat dahsyat, sampai-sampai itu membuat dataran es di sana menjadi hancur. Sementara Loki dan yang lainnya masih berusaha untuk melarikan diri dari kejaran monster raksasa. Namun pada akhirnya, monster itu berhasil memojokkan mereka. Melihat itu Thor langsung meluncurkan Mjolnir beserta dirinya ke arah monster tersebut, hingga menembus ke bagian tubuh monster itu, dan berhasil mengalahkannya. Akan tetapi ternyata para pasukan Frost Giant sudah mengepung mereka. Tak lama kemudian secara tiba-tiba Odin datang. Lantas Thor pun terlihat senang karena ia mengira ayahnya datang untuk membantu berperang. Tapi nyatanya tujuan Odin datang hanya untuk meminta maaf kepada Laufey atas kelancangan putranya. Namun Laufey yang sudah kesal karena pasukannya banyak yang tewas, berniat untuk menyerang Odin. Mengetahui itu, Odin dengan cepat langsung menyerangnya lebih dulu, serta membawa Thor dan yang lainnya kembali ke Asgard. Kemudian di portal Bifrost, Odin dan Thor terlibat perdebatan. Di sini Thor sangat lancang dan tidak sopan, melontarkan kata-kata yang tidak pantas pada ayahnya. Karena hal itu Odin pun murka, dan dengan tegas menyatakan bahwa Thor telah mengkhianati perintah Asgard. Sambil mencopoti pakaian Thor, akhirnya Odin mengusir Thor ke bumi. Kemudian Odin membaca mantra ke palu Mjolnir, siapapun yang mampu mengangkat palu ini, akan memiliki kekuatan Thor. Setelah itu Odin juga melempar palu Mjolnir ke bumi. Scene lalu, berpindah di New Mexico. 3 orang astrofisikawan bernama Jane Foster, Darch Lewis, dan Dr. Eric Selvig, sedang berada di sebuah tempat, untuk mempelajari suatu fenomena alam aurora borealis. Dengan sabar mereka menunggu kemunculan aura tersebut. Dan pada akhirnya apa yang mereka harapkan muncul juga. Akan tetapi fenomena itu tidak seperti aurora, melainkan badai tornado yang disertai cahaya warna-warni. Diliputi rasa penasaran, mereka langsung mendekati fenomena tersebut. Namun ketika memasuki badai, mereka menabrak seorang pria misterius. Yang tentu saja pria misterius itu adalah Thor. Kemudian mereka langsung membawa Thor yang pingsan pergi ke rumah sakit. Tak lama setelah itu, sebuah kilatan cahaya dari langit jatuh di sebelah timur, dan tentu saja itu adalah Mjolnir. Pagi harinya, seorang pria datang ke tempat jatuhnya Mjolnir. Lalu karena penasaran, pria tersebut mencoba mengangkat Mjolnir. Namun jangankan mengangkat, Mjolnir sama sekali tidak bergerak. Sementara itu Jane dan 2 rekannya sedang meneliti fenomena tadi malam. Mereka berhasil merekam fenomena badai tersebut, serta menemukan orang misterius berada dalam badai, yang tak lain adalah Thor. Mereka lalu bergegas ke rumah sakit, untuk membawa Thor keluar dan mencari tahu dari mana Thor berasal. Namun ternyata Thor telah kabur dari rumah sakit. Jane dan 2 rekannya kemudian melanjutkan pencarian keluar dari rumah sakit. Dan saat di parkiran, mereka tak sengaja menabrak orang, yang kebetulan itu adalah Thor. Sementara itu, warga lokal yang ada di sana mulai mengerubungi serta coba mencabut Mjolnir. Bahkan salah seorang di sana sampai menarik Mjolnir menggunakan mobil. Namun tentu saja Mjolnir tidak bergerak sama sekali. Kemudian scene berpindah ke Asgard. Di sana Loki terlihat sedang mendekati Casket of Ancient Winters. Dan saat Loki menyentuhnya, tangan Loki tiba-tiba berubah menjadi seperti Force Giant. Lalu Odin yang kebetulan datang. Ia mengungkapkan alasan Odin lebih memilih Thor menjadi penggantinya daripada Loki adalah karena sebenarnya Loki ini merupakan anak dari Laufey. Ketika memenangkan perang melawan kaum Frost Giant dulu, Odin tidak sengaja menemukan bayi Laufey. Di tangan Odin, Loki bisa berubah menjadi wujud bangsa Asgard. Hal ini bisa dibilang awal mula munculnya kelebihan Loki yang bisa memanipulasi apapun. Loki yang baru tahu mengenai fakta itu pun marah kepada Odin dan mencaci Odin dengan kata-kata kasar. Seketika itu juga penyakit Odin kambuh hingga tak sadarkan diri. Loki pun langsung memanggil penjaga untuk membawa Odin ke kamarnya. Sementara itu di bumi, Thor dan yang lainnya terlihat sedang berada di sebuah kafe. Tak berselang lama, datang warga lokal yang baru pulang dari tempat jatuhnya Mjolnir.
Warga itu mengatakan pada pemilik warung bahwa ada benda asing yang jatuh di tengah gurun dan tidak ada yang bisa mengangkatnya. Mendengar hal itu, Thor langsung bertanya di mana letak benda tersebut. Thor diberitahu kalau letaknya ada di arah timur. Lantas Thor pun langsung keluar warung untuk mendatangi Mjolnir. Jen lalu menawari Thor untuk mengantarnya, namun Thor menolaknya. Kemudian saat Jen dan dua rekannya kembali ke markas mereka melihat beberapa agen S.H.I.E.L.D. yang sedang membawa alat-alat milik Jen. Di sini agen Coulson mengambil paksa alat-alat serta bukti fenomena aurora yang diduga ada kaitannya dengan Mjolnir. Bahkan Coulson mau memberi uang untuk mengganti peralatan Jen tersebut. Namun tentu saja Jen menolak dan tidak terima alat-alatnya diambil karena Jen sudah melakukan penelitian itu sejak lama. Thank you for cooperation. Setelah kejadian itu, Dr. Selvig mengatakan bahwa ia tahu tentang organisasi S.H.I.E.L.D. Pada waktu itu, Dr. Selvig mempunyai teman ilmuwan bernama Bruce Banner, yang berhasil menciptakan serum prajurit super dari sel gamma, yang tak lain adalah Hulk. Temuan Bruce itu membuat pemerintah mengejar Bruce Banner, termasuk anggota S.H.I.E.L.D. itu sendiri. Sementara itu di Asgard, para kesatria Asgard berencana untuk menemui Raja Odin. Namun yang berada di sana bukanlah Odin, melainkan Loki yang mengaku bahwa dirinya kini adalah raja pengganti Odin. Volstagg dan yang lainnya kemudian memohon kepada Loki untuk mencabut hukuman Thor. Namun Loki menolaknya dan meminta keempat ksatria itu untuk setia kepada Asgard. All of us must stand together for the good of Asgard. Sementara itu di bumi, Thor yang sedang berjalan menuju lokasi Mjolnir, ia mulai kelelahan. Jen yang datang kemudian menawarkan tumpangan untuk Thor. Dan sebagai imbalannya, Thor harus menceritakan dari mana Thor berasal. Sesampainya di lokasi Mjolnir, ternyata pihak S.H.I.E.L.D. sudah mengambil alih wilayah jatuhnya Mjolnir tersebut. Kemudian Thor memutuskan untuk menyusup sendirian, sementara Jane bersembunyi di balik bukit. Thor mulai melumpuhkan satu persatu penjaga di sana. Akan tetapi anggota S.H.I.E.L.D. menyadari bahwa ada penyusup yang mencoba untuk masuk. Seketika itu juga alarm dibunyikan, dan petugas keamanan mulai berpatroli. Kemudian Thor mulai masuk ke dalam tenda, dan melawan petugas yang mencoba menghalanginya. Agent Coulson kemudian menyuruh salah satu penembak jitu, bernama Clint Barton atau biasa disebut Hawkeye. Sesampainya di dalam Thor sangat senang, lantas ia pun langsung mencoba untuk mengambil Mjolnir. Namun ternyata Thor tidak bisa lagi mengangkat senjata legendarisnya itu. Alhasil Thor pun merasa sangat sedih. Pada akhirnya Thor ditangkap dan dibawa oleh pihak S.H.I.E.L.D. ke dalam ruangan. Beberapa saat kemudian, Loki datang dengan wujud yang tak bisa dilihat oleh manusia. Loki membohongi Thor dengan mengatakan bahwa Odin telah tewas karena terlalu banyak pikiran. Loki juga menambahkan bahwa saat ini Asgard berada di bawah kekuasaannya. Dan kemudian Thor meminta Loki untuk memulangkan dirinya ke Asgard. Namun Loki menolaknya dengan alasan membuang Thor adalah syarat perdamaian dengan Frost Giant. Kemudian Loki pun bergegas pergi dari sana, dan ia sempat mencoba untuk mengangkat Mjolnir, namun tentu saja Mjolnir tidak bergerak sama sekali. Sementara itu saat di luar tenda, Agent Coulson ditemui oleh Dr. Selvig. Dr. Selvig mengatakan bahwa yang ditangkap Agent Coulson itu bernama Dr. Donald Blake yang sedang mabuk berat. Atas siasat tersebut, Agent Coulson akhirnya melepaskan Thor dan menyerahkannya pada Dr. Selvig. Sambil berjalan pergi, ternyata Thor diam-diam telah mengambil buku penelitian milik Jen. Dr. Selvig lalu mengajak Thor pergi ke sebuah kafe, dan di sana mereka memutuskan untuk mabuk hingga larut malam. Di sisi lain Loki sedang mengunjungi Jotunheim untuk menemui Laufey. Dan ternyata Loki lah orang yang telah memberitahu jalan ke Asgard saat acara pelantikan Thor di scene awal film. Loki lalu menawarkan sebuah kesepakatan dengan Laufey. Ia bersedia membantu Laufey menyusup masuk ke Asgard untuk membunuh Odin dan jika berhasil, Laufey bisa membawa Casket of Ancient Winters kembali kepadanya. Laufey pun menyetujui kesepakatan tersebut. Kemudian saat Loki kembali ke portal Bifrost, Heimdall curiga dengan gerak-gerik Loki di Jotunheim karena Heimdall tidak bisa melihat apa yang Loki lakukan di Jotunheim. Heimdall menganggap kalau Loki sudah menemukan cara untuk mengelabui pengawasannya. Loki lalu memperingati Heimdall agar jangan macam-macam dengan dirinya, karena kini ia adalah Raja Asgard. Sementara itu di bumi, Jane dikagetkan dengan suara ketukan dari luar,
yang ternyata itu adalah Thor, yang sedang menggendong Dr. Selvig yang sedang mabuk. Kemudian di depan api unggun, Thor mengembalikan buku penelitian milik Jane yang sebelumnya disita oleh S.H.I.E.L.D. Thor kemudian menjelaskan kalau planet bumi berada di salah satu dari 9 alam yang ada di semesta. Semuanya terkait satu sama lain oleh sesuatu yang disebut pohon semesta atau Yggdrasil. Thor juga memberitahu kalau dirinya berasal dari Asgard. Sementara itu di Asgard, para ksatria Asgard semakin geram dengan kelakuan Loki yang semena-mena. Mereka lalu memutuskan untuk menyusul Thor yang ada di bumi. Di portal Bifrost, Heimdall sudah tahu kalau Lady Sif dan teman-temannya ingin pergi ke bumi untuk menyusul Thor. Heimdall kemudian setuju dan menyuruh Lady Sif dan teman-temannya untuk membuka portal Bifrost sendiri karena Heimdall tidak ingin menentang raja. Dari kejauhan, Loki melihat Lady Sif dan teman-temannya pergi menuju bumi melalui Bifrost. Melihat itu Loki kemudian memerintahkan Destroyer untuk turun ke bumi dan memastikan Thor tidak kembali ke Asgard. Thor lalu dikejutkan dengan kedatangan teman-temannya dari Asgard. Lantas Thor menanyakan untuk apa teman-temannya sampai repot-repot datang ke bumi. Teman-temannya menjawab bahwa mereka ingin menjemput Thor untuk pulang ke Asgard. Mendengar itu Thor pun bingung, karena yang dia tahu, dia sudah tidak bisa lagi kembali ke Asgard. Dan terlebih lagi, Odin sang ayah telah tewas akibat ulahnya, dan dia harus tetap di bumi untuk diasingkan. Lady Sif kemudian menjelaskan bahwa saat ini Odin masih hidup. Seketika itu juga Thor baru sadar bahwa selama ini ia telah ditipu oleh Loki. Sementara itu di Asgard, Loki berjalan menuju portal Bifrost. Heimdall lalu bertanya bagaimana cara Loki membawa masuk kaum Frost Giant ke Asgard. Loki menjelaskan bahwa ada cara lain untuk berpindah alam yang tidak diketahui oleh Heimdall tanpa menggunakan portal Bifrost. Kemudian karena Loki adalah raja, kini Loki bisa bebas menggunakan Bifrost sesuka hati dan memecat Heimdall sebagai penjaga Bifrost, karena Loki menganggap Heimdall telah berkhianat pada raja. Mendengar itu, Heimdall pun menerimanya dengan senang hati, karena itu berarti ia sudah tidak perlu lagi mematuhi perintah raja. Kemudian Heimdall pun langsung menyerang Loki, namun sayangnya dengan Casket of Ancient Winters yang dibawanya, Loki bisa dengan mudah membuat Heimdall membeku. Sementara di bumi, Agent Coulson sedang memeriksa bekas pendaratan dari portal Bifrost. Tak lama berselang, dari langit muncul seperti angin topan, yang ternyata itu adalah Destroyer yang dikirim Loki. Melihat itu, Agent Coulson lalu mencoba menanyakan dari mana makhluk itu berasal. Namun Destroyer langsung mengeluarkan laser dan menghancurkan semua yang ada di sana. Di sisi lain, Thor dan kawan-kawan yang melihat kericuhan yang dibuat oleh Destroyer, mereka pun langsung memperingatkan para warga lokal untuk segera pergi dan mengamankan diri. Kemudian ketika Destroyer tiba di kota, para ksatria Asgard langsung turun tangan untuk menghentikan Destroyer. Lady Sif berhasil menusuk Destroyer tepat di belakang lehernya, namun Destroyer membalikan badannya dan menembakkan laser ke arah Lady Sif. Alhasil mereka berempat pun kewalahan dan memilih untuk mundur. Setelah itu, kini giliran Thor yang turun tangan untuk menghadapi Destroyer seorang diri. Di sini Thor yakin bahwa orang yang mengendalikan Destroyer adalah Loki. Thor kemudian berdiri di depan Destroyer dan meminta maaf pada Loki. Thor menyuruh Loki untuk tidak membunuh para penduduk bumi, serta menyarankan Loki untuk membunuhnya saja. Namun Thor malah dipukul oleh Destroyer hingga terpental jauh. Melihat itu, Jane langsung menghampiri serta terharu melihat pengorbanan Thor demi keselamatan umat manusia di bumi. Namun tak lama berselang, Mjolnir mulai bergerak dan terbang ke tempat di mana Thor berada. Kemudian Thor dengan gagahnya menangkap Mjolnir, dan seketika itu juga kekuatan Thor yang sebenarnya kini sudah kembali. Setelah itu Thor langsung membuat angin tornado untuk menyeret Destroyer ke atas dan bertarung di sana. Hingga pada akhirnya, dengan kekuatan dewa yang dimilikinya, Thor dapat dengan mudah mengalahkan dan meledakkan Destroyer. Setelah insiden itu, Thor berkata pada Agent Coulson, dia mau menjadi sekutu umat manusia, tapi dengan satu syarat. Jika Agent Coulson mau mengembalikan barang-barang penelitian milik Jane yang sebelumnya disita. Kemudian Thor dan yang lainnya pergi ke lokasi portal Bifrost dan memanggil Heimdall untuk membukakan portal menuju ke Asgard. Di sisi lain Heimdall yang masih membeku serta dijaga oleh Frost Giant, ia mendengar suara Thor dari bumi.
Seketika itu juga Heimdall berhasil bebas dan langsung membantai habis Frost Giant yang ada di sana. Kemudian Heimdall membuka portal Bifrost untuk Thor dan kawan-kawannya pulang ke Asgard. Setelah sampai di Asgard, Thor langsung terbang menuju istana untuk bertemu Odin sang ayah yang ternyata akan dibunuh oleh Laufey. Namun tiba-tiba Loki menyerang Laufey dan pada akhirnya dengan sadis Loki membunuh Laufey saat itu juga. Tentu saja Loki melakukan hal itu agar terlihat seperti pahlawan yang telah menyelamatkan Odin di depan sang ibu. Namun beberapa saat kemudian Thor datang dan mengatakan yang terjadi barusan adalah rencana licik dari Loki. Seketika itu juga, Loki langsung menyerang Thor dengan senjatanya dan kemudian pergi ke Bifrost dan berniat untuk menghancurkan Jotunheim. Loki berhasil mengarahkan laser portal ke arah Jotunheim, serta menaruh Casket of Ancient Winters di sana, yang dimana itu akan merusak semua permukaan Jotunheim. Tak lama berselang, Thor lalu datang dan berusaha untuk menghentikan perbuatan adiknya tersebut. Singkat cerita, Thor berhasil menang dan meletakkan Mjolnir di tubuh Loki. Kemudian setelah Loki mulai kelelahan, Thor mengambil Mjolnir dan langsung menghantam jembatan Bifrost untuk menghentikan serangan ke Jotunheim, serta menghancurkan portalnya. Namun karena ledakannya sangat dahsyat, Thor dan Loki terlempar dan hampir jatuh ke bawah. Tetapi untungnya di waktu yang tepat, Odin datang dan langsung memegang tangan Thor, sementara Thor memegang Loki. Karena semua rencana liciknya yang ingin menguasai Asgard telah gagal, akhirnya Loki memilih untuk menjatuhkan dirinya keluar angkasa. Pasca peristiwa itu, Asgard kini kembali damai dan stabil. Thor lalu menghampiri Heimdall yang berada di ujung jembatan. Thor menanyakan penglihatan Heimdall tentang Jane yang berada di bumi. Heimdall menjawab bahwa Jane serta teman-temannya sedang ada di sebuah laboratorium baru dan sedang meneliti di mana keberadaan Asgard. Di akhir film ini, Dr. Selvig diundang oleh S.H.I.E.L.D. dan bertemu oleh Nick Fury. Nick menunjukkan sebuah koper yang isinya adalah Tesseract. Lalu tiba-tiba Loki muncul dengan wujud yang tak terlihat dan membisikkan ke Dr. Selvig. Saya kira itu layak untuk diselidiki, dan Dr. Selvig pun mengikuti perkataan Loki tersebut. Well, I guess that's worth a look.